Kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketika kita membicarakan nilai Pancasila, maka di dalamnya terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu nilai fundamental atau nilai ideal atau nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praktis. Arti dari nilai fundamental yaitu bahwa setiap sila dalam Pancasila bersifat mutlak untuk dilakukan. Tidak boleh ada perubahan pada sila-sila tersebut. Nilai yang kedua yaitu nilai instrumental, merupakan pelaksanaan dari setiap nilai fundamental. Nilai instrumental ini biasanya berwujud norma-norma dalam kehidupan masyarakat, entah itu berupa norma sosial, norma hukum, atau norma yang lainnya yang nantinya akan diterapkan pada lembaga yang sesuai. Nilai ini penting karena ia menjadikan Pancasila relevan di setiap perkembangan zaman yang dihadapi oleh Indonesia. Nilai yang ketiga adalah nilai praktis. Nilai ini mewajibkan kita untuk mewarnai segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis mengindikasikan hidup atau tidaknya nilai fundamental dan nilai instrumental Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat. Secara singkat, hubungan dari ketiga nilai tersebut yaitu nilai dasar direalisasikan dalam bentuk nilai instrumental yang nantinya diterapkan dalam nilai praktis. Selanjutnya, kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila. Simak pemaparan materi ini sampai habis ya. Yang pertama, nilai-nilai sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini yaitu 1. Keyakinan adanya Tuhan, 2. Ketakwaan pada Tuhan, 3. Toleransi antar umat beragama, 4. Kebebasan memeluk dan menjalankan agama, dan kelima meliputi nilai-nilai sila kedua hingga sila kelima. Alasan sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama dalam urutan kelima sila yaitu sila pertama ini karena nilai-nilai pada sila pertama meliputi seluruh sila yang setelahnya. Keempat sila tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Keempat sila tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari sila ketuhanan yang Maha Esa. 4 sila terakhir memang merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber dari sila pertama. Nah, 5 nilai tadi mencerminkan isi dari sila pertama Pancasila, dan nantinya nilai-nilai ini menjadi dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari nilai instrumen Pancasila. Nilai instrumental tersebut nantinya diwujudkan dengan nilai-nilai praktis yang diamalkan oleh segenap warga negara Indonesia. Nilai-nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu 1. Kesamaan derajat di antara setiap warga negara, yang kedua simbol pengakuan atas kemanusiaan, yang ketiga berani membela kebenaran, yang keempat rasa bangga bangsa, yang kelima meliputi nilai-nilai sila ketiga hingga kelima. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu bentuk pengejawantahan sila pertama. Namun, nilai-nilai sila kedua ini meliputi dan menjadikan nilai-nilai ketiga sila berikutnya. Dengan mengetahui nilai-nilai pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini, kita diharapkan untuk senantiasa menjunjung nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Selain itu, adab kita dalam kehidupan sehari-hari juga harus sesuai dengan nilai sila-sila pada Pancasila. Nilai-nilai sila ketiga Persatuan Indonesia, sila ini menjadi salah satu sila pengikat di antara warga negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila ini yaitu 1. Rasa persatuan dan kesatuan, yang kedua rela berkorban demi bangsa dan negara, yang ketiga cinta tanah air, yang keempat memajukan pergaulan yang berbineka tunggal ika, yang kelima meliputi nilai-nilai pada sila keempat dan kelima. Nilai-nilai yang terdapat pada sila ketiga merupakan penjabaran pokok dari sila pertama dan sila kedua. Di sisi lain, nilai-nilai sila Persatuan Indonesia nantinya akan menjadi dasar bagi sila keempat dan sila kelima. Pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu upaya menjaga keutuhan NKRI yang harus senantiasa kita lakukan.
Yang keempat, nilai-nilai pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini merupakan suatu cerminan dari adanya demokrasi di negara ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini antara lain: 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kedua, adanya perwakilan rakyat. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, meliputi nilai pada sila kelima. Penjabaran lebih lanjut dari sila keempat ini terdapat pada sila kelima. Adanya sila kelima juga berdasar dari semangat pelaksanaan pokok dari sila keempat. Kerakyatan dan keadilan sosial merupakan dua hal yang saling bertautan dan tidak bisa dipisahkan. Berikutnya, nilai-nilai pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengajarkan kita bahwa keadilan sosial sudah seharusnya menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada diskriminasi di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima ini yaitu: 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur. Sila kelima ini lebih menekankan pada praktik individu dalam pergaulan dengan sesama. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang seimbang menunjukkan bahwa terdapat keadilan sosial yang merata bagi rakyat Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan kemajuan yang merata. Sebagai individu yang ingin berdaya guna, sila ini mengajarkan kita untuk senantiasa melakukan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan ratanya kemajuan dan berkeadilan sosial. Semangat pelaksanaan sila kelima ini tidak lain terjadi karena adanya sila-sila sebelumnya. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya. Demikian tadi penjabaran tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Saya Fitriani. Terima kasih dan sampai jumpa.